pasar atas produk yang kita tawarkan. Dan langkah keempat yaitu menentukan strategi pemasaran, apakah akan menggunakan peluncuran harga atau price skimming atau harga penetrasi atau penetration pricing. Dan yang kelima adalah menetapkan kebijakan pemasaran perusahaan yang meliputi produk yang ditawarkan, periklanan, dan promosi, serta sistem distribusi yang dilakukan. Dan untuk yang B, harga berdasarkan biaya permintaan dan pesaing. Harga pada umumnya ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Harga dapat ditentukan berdasarkan penerapan konsep, penawaran, dan permintaan atau berdasarkan analisis yang berorientasi pada biaya, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga pasar ditentukan oleh seberapa banyak produk diinginkan dengan harga tertentu sesuai dengan yang ditawarkan pemasok pada harga. Teori ekonomi ini melopori keputusan penetapan harga yang terbaik, namun banyak sektor bisnis tidak memiliki informasi yang mereka inginkan untuk membuat keputusan tersebut, sehingga mereka menggunakan rumusan penelitian harga berdasarkan pada biaya. Dan biaya penelitian dan harga berdasarkan pada biaya total berhubungan dengan penawaran satu produk di pasar, termasuk biaya penelitian dan pengembangan, biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya pemasaran. Dan untuk strategi penentuan harga merupakan elemen yang penting dalam bauran pemasaran dan merupakan elemen yang lebih mudah dilakukan daripada perubahan produk dan pendistribusian produk. Yang mana di sini penentuan harga produk yang telah ada, perusahaan memiliki 3 pilihan, yaitu penentuan harga memiliki harga pasar untuk produk yang sama, untuk mengambil keuntungan dengan asumsi bahwa harga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih rendah. Contohnya baju, modelnya sama tapi kualitasnya berbeda. Yang nomor 2, penentuan harga di bawah harga pasar yang memang ditetapkan untuk produk yang memiliki kualitas di bawah kualitas produk yang ada, yaitu contohnya sepatu, mereknya itu sama Adidas, tapi pembuatannya itu tidak sama, ada yang harganya lebih mahal dan harganya lebih murah. Oke, stop. Ini ada teman yang nanya Mbak Fitri, Pak, bisa jelaskan tentang markup? Apa itu markup? Ada yang bisa bantu saya nggak di kelas ini? Markup itu keuntungan ya, Pak? Keuntungan. Yang benar, ya, Mbak? Diharapkan itu kelebihan. Ya. Di markup. Kasih contoh. Tadi. Mudah itu, Mbak, mudah. Ini ada barang nih, kita markup aja ya, biar dapat untung. Contohnya itu yang tadi yang saya kasih tahu. Mbak Ulin, kita ini kan ada proyek nih Mbak Ulin, ada proyek pengadaan di pemerintah. Kita masuk yuk, masuk ke dalam gitu. Terus habis itu nanti kita ini kita baku atur sama yang bagian pengadaan. Nanti biar untung barangnya ini kita markup aja harganya. sama halnya memborong itu ya Pak. Kalau di tempat saya ada Pak, contohnya itu bukan memborong. Markup itu bukan memborong. Saya ngasih contoh nih gini. Itu ada proyek pengadaan barang dan jasa. Taruhlah misalnya pengadaan mebel ya, biasanya mebel. Yang paling sering itu mebeler. Nah, terus kita tahu nih, misalnya saya sama Mbak Ulin ini punya punya CV. Namanya CV Ulin besar gitu atau apalah gitu. Nah, terus habis itu Mbak, ini ada proyek pemerintah nih.
kita masuk yuk, ikut ini lelang gitu. Nah nanti setelah masuk di dalam, nanti kita baku atur sama yang ini, yang penyedia barang dan jasa, maksudnya yang ini, yang menyediakan, yang maksudnya yang lelang barang ini gitu. Nah kita kan penyedia barang dan jasa. Nah nanti kita baku atur harganya. Nah terus tapi nanti gimana ya kalau untuk ini, biar kita ada untung sedikit, kita markupin aja ini barang kita harganya gitu. Bisa jelasinnya? Berarti tentang biaya operasionalnya ya Pak, atau biaya produksinya? Bukan, ini apa? Ini yang kasus-kasus yang seperti ini yang sering kena nyangkut banyak pejabat yang nyangkut di KPK, terus habis itu ditaruh di hotel kan, disimpan dia di hotel Prodio gitu, kena tangkap dia. Tapi dalam istilah pemasaran ada namanya markup. Nah markup itu yang tadi ditanyakan sama Mbak Fitri. Nah sebentar, ada nggak teman-teman yang mau bantu Mbak Ulin? Silakan, monggo. Ayo ngomong. Ya Mbak Lili, silakan Mbak Lili. Ya, silakan Mbak, kasih contoh. Itu menaikkan harga ya Pak? Nah, orang ini Mbak yang mau jelaskan, Mbak jelasin. Mungkin apa ya? Jangan pakai mungkin kalau jelasin, Mbak langsung jelasin, nanti kalau salah atau benar nanti kita luruskan. Biasakan gitu. Jadi sok pinter gitu aja lah Mbak. Pokoknya yang penting yang pede dulu. Jangan ragu. Nah ini untuk semua ya. Jadi kalau misalnya mau mengeluarkan pendapat, ngomong aja nggak apa-apa. Nanti kalau salah palingan dikasih tahu nanti gitu. Ya. Untuk semua, bukan untuk Mbak Lili aja. Silakan Mbak Lili, jangan pakai mungkin, langsung ngomong. Markup itu begini Pak, contohnya tuh begini, sudah selesai. Kan menaikkan harga dari harga yang biasanya, misalnya mungkin dari awal harganya 4.000, terus dinaikkan 4.500 atau gimana, 5.000 kayak gitu. Sudah. Oke, makasih. Nggak apa-apa, latihan ngomong. Ya, Mbak Betty, boleh. Ntar Mbak Purida, Mbak Betty dulu. Silakan Mbak Betty. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melanjuti tentang markup. Markup biasanya dilakukan oleh pengusaha yang sering terjadi di negara kita, pengusaha-pengusaha yang mengambil proyek dari pemerintah. Jadi gini, kita markup saja proyek ini contoh yang terjadi dengan saya sendiri. Jadi gini, biasanya kami mengambil proyek dari pemerintah. Nah, kami bekerja sama pengusaha-pengusaha. Nah, di situ biasanya dari proyek pemerintah itu kita diseleksi mana nih yang perusahaan mana nih, CV mana nih yang bisa ngambil gitu. Lah, ada itu kayak kong kali kong, maaf ya, ada kong kali kong dari pejabat pemerintah sendiri. Pak, tolong proyek ini kasih ke CV kami ya, kita markup aja deh biar cepet dapat, dari berapa persen diberikan kepada beliau. Terima kasih. Oke, makasih. Keuntungan maksudnya. Oke. Makasih Mbak Betty. Mbak Furida, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Markup ya, itu menurut Furida sendiri itu metode yang biasa digunakan oleh para pedagang yang usahanya itu membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya. Biasanya besarnya markup yaitu biaya keseluruhan biaya operasi dan keuntungan yang diinginkan. Kasih contoh aja Mbak biar enak. Kasih contoh Ya. misal